Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Khairuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau berdiskusi tentang materi cybercrime ya. Cybercrime ini hal-hal yang akhirnya dewasa ini sering terjadi ya. Jadi dengan seiring perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, maka salah satu efek negatif yang muncul adalah munculnya cybercrime. Nanti kita akan membahas mengenai kira-kira modusnya apa saja, kemudian penyebab dan penanggulangannya bagaimana ya. Oke, kita nanti materinya pengertian cybercrime, karakteristik jenis cybercrime ya, faktor dan dampak cybercrime. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kalau coba Anda lihat di beberapa tahun terakhir, saya kira cukup banyak ya kejahatan cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan melalui media internet ya. Bisa jadi ada penipuan ya. Paling dekat mungkin dengan kita adalah orang berjualan di online shop atau Anda melakukan pembelian di online shop. Anda beli barang apa gitu ya, misal handphone yang dikirim tidak sesuai. Dulu kalau saya masih ingat sekitar tahun 2000-an, pertengahan 2000 ya, 2006 gitu, saat masih sebelum OLX ya, Toko Bagus kalau tidak salah, penjualannya via internet, tetapi tidak secanggih sekarang ya. Dulu ada orang beli iPhone yang dikirim sabun batangan ya. Sampai sekarang pun ada beberapa investasi bodong, kemudian kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembobolan kartu kredit, pembobolan akun internet, kemudian pembobolan website dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian dari sekelumit cerita cybercrime. Nah, kita coba lihat dulu pengertian cybercrime. Nah, cybercrime ini merupakan salah satu evolusi kejahatan ya. Jadi tidak hanya kebaikan saja yang berevolusi atau berkembang ataupun berubah ya. Cybercrime merupakan suatu evolusi dari suatu kejahatan ya. Kita mungkin mengenal kejahatan-kejahatan yang konvensional atau yang dikenal dengan blue collar crime, kejahatan kerah biru seperti pencurian, penipuan, pembunuhan gitu ya. Ada orang maling ayam, maling motor, penipuan investasi yang konvensional, kemudian koperasi dan lain sebagainya, termasuk kejahatan kerah putih atau white collar crime seperti kejahatan korporasi, kejahatan korporat, malpraktek ya kalau di dalam kedokteran dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kejahatan yang jenis-jenis kejahatan yang konvensional. Lalu seperti apa cybercrime ini berevolusi atau berevolusi dari mana cybercrime ini? Tentu cybercrime ini berevolusi dari beberapa kejahatan-kejahatan yang konvensional tadi ya, seperti pencurian, penipuan, kejahatan korporasi dan lain sebagainya. Nah, cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Jadi, cybercrime ini muncul seiring dengan berkembangnya atau dengan canggihnya teknologi internet. Jadi, seperti tadi di awal saya sampaikan, kecanggihan internet ini tentu mempunyai dampak positif yang sangat banyak. Tetapi, di sisi lain ada beberapa potensi negatif yang muncul, seperti kejahatan terkhusus adalah pemanfaatan teknologi internet. Kalau Anda pernah nonton film Fast and Furious ya, ketika ada ratusan mobil sport dijatuhkan dari gedung-gedung tinggi, kemudian Anda pernah nonton film hacker di mana seseorang membobol rekening seseorang dengan sangat mudahnya, kemudian mengalihkan dana, kemudian dana perbankan tentunya ya, dan lain sebagainya. Nah, cybercrime sendiri dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan komputer dan telekomunikasi. Tentunya saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman mahasiswa atau beberapa teman-teman dosen mungkin. Cybercrime ini adalah jenis kejahatan yang cukup unik ya. Untuk melakukan kejahatan jenis cybercrime ini orangnya harus pinter-pinter ya. Pelakunya rata-rata orang cerdas-cerdas. Bahkan beberapa ada yang pelakunya cerdas plus kutu buku. Di rumah aja gitu ya. Tanpa sadar kadang-kadang kita juga melakukan sedikit kejahatan. Crack kalau anak-anak komputer ya, Anda saling nge-crack, kemudian nyari serial number, key number, kemudian dan lain sebagainya. Atau nyoba membobol suatu website ya. Tentu kalau dalam rangka edukasi banyak ya teman-teman saya juga yang melakukan itu, membobol website, bukan merusak, dia hanya ngasih tahu, oh ini website kamu ada celah di sini, kemudian kasih tahu ownernya bahwa websitenya terjadi atau mempunyai suatu kelemahan, maka itu sisi positif, nanti kita bisa bahas. Nah, kita akan bahas
terunik dari cybercrime, mulai dari ruang lingkupnya, sifat kejahatan, pelaku, modus ya, jenis kerugian yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara ruang lingkup kejahatan, ini yang masih jadi permasalahan sampai sekarang ya. Jadi cybercrime ini seringkali ruang lingkupnya itu tak terbatas, transnasional, internasional, ya, melintas batas negara, benua dan lain sebagainya. Tentu hal ini yang bermasalah bagian mana? Tentu dalam pelaksanaan hukum ya. Kalau ada orang melaksanakan kejahatan di Indonesia, target operandinya itu di Belanda gitu ya. Kemudian lain sebagainya. Jadi bisa jadi misal orang Indonesia membobol websitenya orang Singapura yang merasa dirugikan orang Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya transcrime ya, jadi transnasional atau bahkan internasional, kejahatan-kejahatan yang internasional. Nah, di mana kenapa ini jadi bermasalah? Karena kalau kita coba lihat orang yang berada di lingkupan internet itu seringkali kalau kita lihat coba ya, banyak sekali orang yang lalu lalang di internet dengan kategori anonimus, tanpa identitas, atau bahkan dengan identitas samaran. Contoh kecil saja, contoh kalau Anda coba lihat Instagram atau Facebook lah mungkin ya. Facebook di beberapa tahun terakhir itu kan namanya banyak nama palsu ya, atau nama samaran atau fake account gitu ya, bahasanya sekarang fake account. Kalau di Instagram banyak fake account, robot dan lain sebagainya. Maka hal ini sebenarnya fake account kemudian lain sebagainya itu sangat memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum ya. Jadi teknologinya berkembang sangat pesat, hukumnya ngikuti itu belum. Ada beberapa yang tentunya tertatih-tatih gitu ya. Nah, bagaimana bentuk sifat kejahatannya? Sifat kejahatan di dunia maya itu masuknya non-violence, yaitu tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Contoh, semisal Anda atau punya akun OVO gitu ya, 100.000 dihack sama teman Anda, tiba-tiba dikurangi 50.000 atau katakan 100 juta gitu ya. OVO Anda ada uangnya 100 juta, kemudian dicuri sama seseorang 50 juta, maka secara fisik orangnya tidak tahu. Karena kalau kita lihat akun-akun digital dan lain sebagainya, mungkin cryptocurrency dan lain sebagainya, bentuknya kan tidak jelas ya. Bentuknya tidak jelas itu maksudnya kalau kita ngomong uang 1 juta itu jelas, Anda bisa mengukur ketebalannya uang 1 juta itu mungkin 2 cm. Kalau uang 1 koper itu mungkin 1 miliar. 1 truk mungkin berapa triliun gitu ya. Uang 1 truk gitu ya. Tetapi kalau account misal Anda punya e-banking atau OVO, e-money dan lain sebagainya, punya uang 1 juta dan 200 juta di dalam satu akun yang sama, maka ketebalan secara fisik itu tidak bisa terlihat ya. Ini jadi sifat kejahatannya non-violence. Tetapi kalau dia sudah terlihat, maka efeknya jauh lebih parah ketimbang kejahatan konvensional ya. Nah, kalau kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan secara langsung, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya, silent. Tapi begitu terbuka, kayak bom waktu bom. Nah, sehingga ketakutan atas kejahatan fear of crime tidak mudah timbul meskipun bisa saja kerusakan yang diakibatkan dapat lebih dahsyat. Tadi ya. Jadi secara langsung, secara direct kejahatan cybercrime ini nggak terasa. Tapi efeknya begitu ketahuan, boom. Kayak contoh kemarin data Peduli Lindungi berhasil dibobol, atau data Facebook di beberapa tahun terakhir terjadi pembobolan atau penjualan di situs black market gitu. Secara efek mungkin sekarang belum ketahuan, tapi begitu nanti dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, baru itu efeknya sangat boom sekali ya. Ini sifat dari kejahatan cybercrime. Pelakunya gimana? Nah, tadi saya singgung, pelakunya jarang terlihat, malah justru orang-orang yang melakukan cybercrime ini mohon maaf ya, mungkin bahasanya kalau kita lihat orang yang suka nongkrong, minum-minum gitu ya, remaja, anything itu yang mungkin secara fisik kelihatan jahat, itu malah mungkin tidak berpotensi melakukan kejahatan cybercrime. Malah justru orang-orang yang kadang-kadang, mohon maaf, bisa jadi dari keluarga baik-baik tadi ya, kemudian rata-rata tuh cerdas, karena untuk melakukan tadi ya, pembobolan website, kemudian perentasan situs dan lain sebagainya, itu membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Jauh dari profil anak jalanan yang bengis dan lain sebagainya. Banyak yang dari kutu buku tidak pernah keluar gitu ya.
Tetapi tentunya ketika kita menemukan seseorang yang dalam kategori pelaku kejahatan cybercrime ini, tentunya membutuhkan pendekatan yang berbeda ya. Nah, intinya apa? Bahwasanya kejahatan konvensional itu pelakunya mudah diidentifikasi. Jadi mungkin biasanya secara orangnya aut-autan, kemudian dari physically mungkin kelihatan, oh ini wajah-wajah residivis dan lain sebagainya ya. Meskipun sekarang kita juga tidak boleh just book by cover ya, menjudge seseorang dari penampilan dan lain sebagainya. Tapi secara umum mungkin itu mempunyai indikasi. Tetapi kalau orang-orang di dunia cybercrime ini susah ya. Memang kalau sekarang rata-rata siapa Pak? Anak muda ya. Meskipun tidak terbatas oleh usia ya, tetapi banyaknya memang di kalangan milenial ataupun mungkin di 40-an mungkin ya. 30-40-an itu cukup banyak. Modusnya bagaimana? Penggunaan teknologi ya. Nah, ini keunikan dan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandinya. Jadi modus operasinya tetap menggunakan perangkat komputer. Jadi apa? Dia bisa melakukan kejahatan dimanapun dan kapanpun. Dengan catatan apa? Dia menggunakan teknologi komputer dan terkonek. Syarat utamanya pastinya adalah terkonek jaringan internet. Ya. Maka ada yang bilang, bagaimana supaya akun kita secara digital itu aman? Ya jangan online. Ada beberapa pendapat seperti itu. Maka ada beberapa orang yang sampai sekarang tidak mau mengonlinekan penjualan atau datanya. Oke, saya mau melakukan online, tetapi hanya penjualan. Sedangkan data keuangan saya tidak berani online ya. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan security ya, yang menjamin operandi semisal kayak perbankan dan lain sebagainya, yang menjual jasanya dengan sangat mahal. Tentunya untuk menggaransi keamanan. Karena kalau sampai kebobol sistem keuangan semisal gitu ya, kayak tadi saya bilang, orang nyuri uang 1 triliun itu membutuhkan truk, alat-alat berat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia melakukan kejahatannya dengan model cybercrime, hanya butuh laptop, koneksi internet dimanapun dan kapanpun. Nah ini tentunya hal-hal yang berbeda ya dari kejahatan yang konvensional. Nah kerugian yang ditimbulkan bagaimana? Tadi saya sampaikan, kerugiannya bisa amat sangat besar. Meskipun secara directly kadang-kadang tidak bisa terlihat secara langsung. Bisa material ataupun non-material. Semisal kalau Anda yang waktu, nilai, jasa, barang, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menimbulkan kerugian yang berdampak pada politik, ekonomi, sosial, budaya. Mungkin saya masih ingat sekitar beberapa tahun terakhir ya. Mungkin kalau dulu pernah zaman saya masih kuliah sekitar tahun 2000 akhir 2010, 2009, 2010, saat Indonesia sama Malaysia agak bersih tegang, hacker antar dua negara itu saling serang ya. Sehingga menimbulkan beberapa website pemerintahan itu down. Tidak bisa diakses, bandwidthnya habis dan lain sebagainya. Tentunya cybercrime ini berpotensi bisa politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Tentu kalau nanti hubungannya dengan hoax ya, macam-macam nanti kita coba bisa lihat dari beberapa jenis yang jenis kejahatan cybercrime. Ya. Orang bisa ngerentas satelit dan lain sebagainya, hancur. Nah ini beberapa jenis cybercrime ya, berdasarkan jenis aktivitasnya. Ada unauthorized access. Unauthorized access itu seperti probing dan port scanning. Anda masuk atau menyusup ke suatu jaringan sistem komputer secara tidak sah ya, tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemiliknya gitu ya. Nah ini biasanya kegiatannya adalah probing dan port scanning. Melihat service, biasanya dia melakukan service apa saja sih yang tersedia di server target gitu ya. Unauthorized access. Anda masuk tanpa izin. Ini kalau dalam kejahatan konvensional kayak Anda kayak maling gitu ya. Masuk ke dalam suatu rumah tanpa izin. Anda tidak punya kunci, Anda lihat di mana ada celah bisa masuk. Illegal content. Illegal content ini lebih cenderung ke ini ya, berita hoax tidak benar. Kejahatan dilakukan dengan memalsukan data informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Illegal content. Kita lebih kenal dengan atau lebih akrab dengan istilah hoax. Atau bahkan mungkin ujaran kebencian bisa masukkan illegal content. Penyebaran virus secara sengaja ya, banyak sekali saya kira beberapa kasus
orang nyerang suatu server ya, server data gitu ya, diserang dengan menggunakan virus. Jadi diinjek virusnya ke dalam server. Secara khusus ya, ada yang secara umum karena banyak ya, ada rumor yang beredar bahwasanya virus itu diciptakan oleh perusahaan antivirus, tapi itu rumor. Entah betul atau tidak, karena biasanya kalau virus muncul dalam waktu berdekatan, perusahaan antivirus misal muncul gitu ya. Ini rumor yang beredar. Tapi pada prinsipnya penyebaran virus secara sengaja ini memang ada ya. Dilakukan biasanya menggunakan email. Biasanya kalau Anda dapat email-email aneh gitu ya, begitu diklik menyebabkan komputer Anda mungkin bisa kehack, kemudian email Anda bisa direntas, kemudian ada virus yang aktif di komputer ataupun perangkat Anda. Ini beberapa hal yang muncul ya. Seringkali orang dengan sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Nah, kasusnya seperti virus Melissa, I Love You, dan Sircam. Ini beberapa contoh. Kemudian data forgery. Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen yang ada di internet. Ini pemalsuan data ya. Mungkin kalau tadi Anda bicara hampir sama seperti legalin konten, Pak. Kalau konten mungkin lebih cenderung informasi dan lain sebagainya ya. Data informasi internet terhadap sesuatu yang tidak benar. Nah, ini kalau ini lebih ke dokumen rahasia mungkin ya. Untuk memalsukan data pada dokumen penting. Kemudian ada cyber espionage, ada sabotage dan extortion. Kalau espionage itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata, spionase gitu ya. Jadi orang masuk gitu ya ke dalam suatu sistem jaringan komputer, kemudian memata-matai ini kira-kira aktivitas dia ngapain saja. Dia ngirim pesan ke siapa, dia nelpon siapa, kemudian dia cuma mantau saja. Ya, kayak spionase gitu ya. Ada kalau spionase itu efek level selanjutnya adalah sabotage. Melakukan sabotasi. Orang yang melakukan sabotasi biasanya dia melakukan espionage terlebih dahulu. Atau extortion ya, jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, menghancurkan terhadap suatu data. Nah, jadi bedanya apa? Kalau espionage, dia hanya masuk saja mantau, oh semisal kayak sekarang apa ya, bahasanya stalking gitu ya. Kayak stalking. Anda cuma mantau aja, oh dia jalan sama siapa, oh dia ngirim data apa, oh dia nelpon siapa. Ya kayak kegiatan mata-mata. Mungkin ini hampir yang dilakukan oleh KPK gitu ya. Oh ini ada uang masuk dari siapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau di level yang lebih lanjut, orang yang bisa espionage ini bisa melakukan sabotage atau extortion. Ya. Membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan. Setelah masuk, dihancurkan data sistem komputer dan lain sebagainya dari dalam ya. Kemudian ada cyber stalking. Cyber stalking dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Menggunakan email, melakukan berulang-ulang ya, kejahatan tersebut faktor teror kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Mungkin bisa masuk juga kayak bullying ya. Kalau semisal Anda masih ingat ya kasus-kasus yang menimpa anaknya, kalau tidak salah Usi, kemudian anaknya Nafa Urba gitu ya, ketika komen di sosial medianya melecehkan seseorang melalui komentar dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali ya bagi teman-teman yang fokus di dunia IT, paling tidak untuk jadi agent of change ya, agen perubahan. Bagaimana kita jangan sampailah komen yang tidak perlu, melecehkan dan lain sebagainya. Carding, kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan internet ya. Ini biasanya membuat kartu kredit. Ini kejahatan paling favorit di antara anak muda ya biasanya. Kalau kartu kreditnya seseorang yang mungkin limitnya 100 juta atau 1 miliar gitu mungkin ya, dibuat belanja ya 100.000, 500.000, 1 juta mungkin nggak kerasa ya. Beda kalau orang yang kartu kreditnya yang dibobol isinya 3 juta, kemudian dipakai transaksi 1 juta, pasti kerasa. Nah, biasanya carding-carding kayak gini dia menyasar orang-orang yang kartu kreditnya itu limitnya tinggi-tinggi ya. Hacking dan cracking. Nah, ini penting ya, teman-teman. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapasitasnya. Itu dikenal dengan hacker. Besarnya minat yang dimiliki oleh si hacker dapat mendorong untuk memiliki kemampuan penguasaan sistem di atas rata-rata. Jadi pada prinsipnya gini, hacker itu sebenarnya konotasinya adalah netral, bukan seseorang yang jahat,
Nah, kalau konotasi yang jahat, yang melakukan kejahatan, itu disebut dengan cracker. Jadi orang tentunya orang kalau mau nge-crack harus bisa nge-hack, kan gitu ya. Dia harus tahu sistem keamanan komputer dulu. Tetapi hacker ini pada prinsipnya adalah konotasinya netral. Ya, tetapi kalau dia sudah menjurus ke dalam kriminal, hal-hal yang merusak ataupun melakukan pencurian dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif ya. Jadi ini cracker ya. Jadi beda antara hacker dan cracker. Kemudian ada cyber squatting atau type squatting. Cyber squatting ini kejahatan dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Ini cukup marak ngetren di tahun 2010-an. Banyak ada beberapa teman saya yang saya kenal gitu ya. Dia membeli banyak domain gitu ya. Domain itu kan murah, bisa 50.000, 100.000, ada 120, 200.000. Kemudian ada perusahaan yang dia tahu, oh, misal perusahaan ABC dia belum punya website, maka dia beli teman saya itu misal perusahaan domain abc.com atau abc.org dan abc dan lain sebagainya. Domain ini diopeni, bahasanya diopeni ya, setiap bulan diperpanjang terus menerus. Domain-domain cantik gitu ya. Kemudian nanti kalau perusahaan ini tiba-tiba mau bikin website, dia menawarkan. Kalau dia nyari di internet nggak ketemu, ini sudah dipunya orang, dibuka dibuka alamatnya kosong. Maka biasanya orang seperti ini biasanya akan menjual. Ya ini 20 juta mau enggak? Nah ini tapi masuk dia dalam kategori cyber squatting ya. Tapi ya banyak juga sih orang-orang yang melakukan hal ini dan mencari pendapatan dari membeli domain ya. Ada typo squatting. Kejahatan dengan membuat domain plesetan yang mirip dengan nama domain orang lain. Contoh itu telah terjadi pada kasus domain Bank BCA ya. Kalau Anda detailnya saya agak lupa ya. Tapi seingat saya websitenya BCA itu klikbca.com. Dia ganti ya, dari klik BCA KLIK diganti klik CLIK. Dan ternyata dalam waktu 1 hari orang yang masuk itu yang menggunakan akun itu sangat banyak. Jadi kalau orang masuk dalam internet banking itu kan pasti memasukkan username password kan gitu ya. Nah username passwordnya di dalam cloningan website ini dia nyimpan. Jadi dalam 1 hari dia dapat ribuan akun. Nah ini masuk dalam jenis kejahatan atau cybercrime juga. Kemudian yang paling bahaya adalah cyber terrorism. Tindakan cybercrime masuk ke dalam cyber terrorism ini sifatnya situastik ya. Jadi apapun kegiatan cybercrime Anda yang di atas, type squatting, cyber squatting, kemudian carding dan lain sebagainya, kalau kejahatannya itu sudah sampai mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking situs pemerintah atau militer, maka kejahatan yang Anda lakukan sudah masuk ke ranah cyber terrorism. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau lagi belajar semisal hacking gitu ya, meretas suatu website, boleh-boleh saja kalau itu dalam praktikum ya. Tapi tolong jangan dilakukan ke dalam ranah-ranah website-website pemerintah. Nanti Anda bisa masuk dalam cyber terrorism. Bahaya. Anda mencoba ngehack yang hack blog gitu aja. Oh, lihat seperti ini. Masuk saja, kemudian cek, oh ini ada kelemahan di sini. Kemudian sampaikan kepada si pemilik akun, ini ada kelemahan di sini. Nah, ini Anda baru seorang hacker yang baik, ya. Nah, berdasarkan motifnya, ada yang beberapa masuk tindakan murni kriminal. Ya, biasanya motif kriminal. Kejahatan jenis biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh carding gitu ya. Dalam bobol, pakai uangnya selesai. Cybercrime ada sebagai kejahatan yang sifatnya abu-abu, tidak jelas ya ranahnya. Pada jenis kejahatan internet yang masuk wilayah abu-abu ini cukup sulit. Contoh kayak probing, port scanning. Anda hanya mau lihat setelah masuk, lihat oh dia punya servis ini bla 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 dan lain sebagainya. Oh dia punya layanan apa dan lain sebagainya. Dia punya API apa saja. Port yang digunakan port yang mana? Ini abu-abu. Nah, berdasarkan sasaran kejahatan,
tentu kita bisa membaginya menjadi beberapa hal. Yang pertama, cybercrime itu bisa menyerang individu, ya kayak tadi ya, menyerang anaknya Usi, menyerang anaknya Nafa Urba, atau menyerang seorang pribadi secara langsung, ya misalnya pornografi, cyber stalking ya, jadi yang sudah contohkan beberapa, atau cyber trespass ya, web hacking ya, ada ngehack satu web tertentu, atau pornografi ya, dulu apa, Dinar Candy kalau nggak salah ya, yang pakai pakaian tidak senonoh gitu ya kalau di Indonesia, kemudian campaign di pinggir jalan, kontennya viral, masuk pornografi. Nah ini menyerang individu. Menyerang hak milik, agen properti ya. Cybercrime dilakukan untuk menggunakan atau menyerang hak milik orang lain, misalnya carding, ini juga masuk. Cyber squatting, data forgery ya, pemalsuan data dan lain sebagainya. Menyerang pemerintah ini yang paling berbahaya. Tujuan khusus menyerang terhadap pemerintah ini sangat berbahaya. Ya, jangan sekali-kali dilakukan, sangat tidak recommended ya. Efeknya sangat berat, kecuali apakah tidak ada Pak? Ada sih beberapa kalau kita lihat tren gitu ya. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime ada faktor politik, ada faktor ekonomi ya. Kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menangani cybercrime. Kebetulan Indonesia ada UU ITE ya. Nanti kita coba sedikit ulas, nanti saya masukkan juga dalam materi yang saya upload. Oke ya, penegak hukum telah berusaha keras untuk menindak setiap pelaku cybercrime ya. Maka secara regulasi pemerintah pun diatur bagaimana cybercrime ini harus diatur oleh pemerintah ya. Faktor ekonomi, kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer, internet ya, semakin canggih internet ya, proses perkembangan di situ tentunya akan berpengaruh ya terhadap terjadi cybercrime. Tidak akan pernah muncul penipuan pembelian produk secara online kalau nggak ada penjualan online kan gitu. Berarti apakah tidak perlu penjualan online Pak? Ya perlu, tetapi mekanismenya yang tentunya harus diperbaiki supaya kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Contoh kayak gini. Dulu awal-awal e-commerce di Indonesia, begitu barang nyampe, logikanya gini, kalau Anda mainan e-commerce gitu ya, kalau orang transaksi, saya misal beli barang gitu ya ke tempat Anda, maka saya kan transfer ya, begitu saya transfer ke Anda, itu dananya nggak langsung otomatis ke transfer. Modelnya adalah rekening bersama. Makanya kalau kita bayar di Tokopedia, belanja di Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya, meskipun penjualnya namanya Bagus, Ani, Joko dan lain sebagainya, kita ngirimnya tetap ke Tokopedia. Tujuannya apa? Untuk keamanan. Jadi ketika transaksi ini dianggap belum selesai sampai ke tangan si pembeli, oke, pembeli merasa puas dengan transaksinya, maka dana penjual transaksi ini yang digunakan belum akan ditransfer kepada si penjual. Nah ini hal-hal yang dilakukan tentunya saya kira di Indonesia sudah cukup bagus ya. Kalau di awal-awal tahun 2010 memang mekanismenya masih cukup rancu ya. Dulu kalau di Indonesia pertama kali yang saya tahu itu Kaskus. Dia pakai namanya rekening bersama. Jadi siapapun yang transaksi nanti transfernya ke situ. Kalau dua-duanya sudah deal, ya saya transfer, kirim ke rekening bersama. Kemudian barang dikirim, barang nyampe ke pembeli sudah puas, maka uangnya baru dicairkan ke penjual. Sosial budaya, kemajuan internet, sumber daya manusia, komunikasi baru ya. Saya kira sekarang generasi muda kita, terusnya Anda ya, ini adalah generasi yang melek IT ya. Kalau dibandingkan dengan tentunya dengan generasi saya, dengan angkatan saya, tentu generasi Anda jauh lebih melek IT ketimbang generasi saya. Apalagi generasi di atasnya saya yang di atas 40-an ke atas itu ya tentu pemahaman tentang IT-nya juga jauh lebih berkurang. Nah, sekarang kalau kita lihat orang itu kan cenderung minta semuanya serba IT, serba transparan, serba terbuka, serba cepat. Nah, tentu faktor-faktor ini juga mempengaruhi ya. Jadi ada celah lah di situ. Nah, ini dampak yang terjadi cybercrime terhadap keamanan negara. Kalau terjadi cybercrime di Indonesia gitu ya, tentunya kepercayaan terhadap suatu negara ini akan berkurang ya. Contoh dulu pernah kasus cybercrime terungkap di Bandung, ada 7 pelakunya carding.
tujuh pelaku carding ya, pembobolan kartu kredit dari Indonesia yang disasar apa orang-orang luar negeri. Maka orang-orang di sana akan punya paradigma kalau di Indonesia jangan transaksi pakai kartu kredit, nanti dibobol, disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga bahkan kalau sampai parah bisa berpotensi menghancurkan suatu negara. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari ancaman cybercrime ya. Semuanya punya potensi yang sama, bahkan negara sekelas sekaliber Amerika, Inggris, China, Rusia yang teknologinya sangat canggih, Jepang, Korea, semuanya punya potensi yang sama. Nah, pencegahan terhadap tindakan cybercrime ini harus mencakup semua operasi ilegal yang dapat merugikan pihak lain ya, seperti pada jaringan KPU. Dulu pernah ya KPU itu dibobol oleh, kalau nggak salah, oleh Denny Firmansyah sekitar tahun 2006. Nama partainya diubah ya. Partai hijau, partai kuning, partai merah. Kerawanan sosial politik ya. Kalau Anda lihat beberapa kerawanan sosial politik, kalau Anda melihat polarisasi yang paling nampak itu Pilkada DKI. Waktu itu ada tim kotak-kotak sama tim salam dua jari. Wah, itu polarisasi yang sangat luar biasa ya. Dimulai dari apa? Ya cybercrime. Ada robot, ada cyberbullying, ada illegal konten, ada hoax, dan lain sebagainya. Ini sangat rawan dalam sosial politik, terutama di Indonesia. Kalau sudah menyangkut keagamaan gitu ya, sangat luar biasa pengaruhnya. Munculnya pengaruh negatif dari mana situs porno yang diakses tanpa batas. Nah, kalau di Indonesia memang kan kalau kita lihat, Anda mengakses lewat jalur normal itu pasti kan diblok ya oleh Kominfo. Makanya pernah waktu itu di share, Kominfo melakukan memblok lebih dari 1000 akun, 1000 situs. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau anak IT sudah saja jelaskan, pakai VPN, selesai. Ya, virtual private network. Nah, ini terakhir olah para hacker yang meraih keuntungan secara finansial dari merusak situs, kemudian kartu kredit, lembaga-lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa rancangan Undang-Undang Cyber Republik Indonesia. Nanti kita lihat saja secara langsung ya, jangka pendek, menengah ya. Mulai jangka pendek tentunya di Indonesia sudah mulai dibangun penegakan hukum pidana ya. Kemudian mengoptimalkan undang-undang khusus lainnya, kemudian rekrutmen aparat penegak hukum. Tentunya penegak hukumnya juga harus di-upgrade, harus paham juga tentang IT kan gitu ya. Terutama sekarang yang baru itu tentang cryptocurrency, bagaimana pemanfaatan cryptocurrency di Indonesia. Nah, ini juga butuh ini cyberpolice ya. Orang-orang khusus yang dilatih dan dididik melakukan penyidikan cybercrime, maka di Barreskrim itu juga punya unit cybercrime ya. Kemudian yang terakhir, melakukan kerjasama internasional. Kenapa butuh kerjasama internasional? Kembali lagi karena kejahatan cybercrime ini dilakukan oleh lintas negara. Maka kita butuh berkoordinasi dengan negara-negara sahabat ya, supaya kita bisa memecahkan ketika terjadi kasus cybercrime. Nah, jangka panjang pembuatan undang-undang cybercrime kita sudah ada. Nanti kita coba singgung sedikit saja. Pembuatan perjanjian bilateral ya, tadi ya, dengan beberapa negara sahabat. Tentunya dalam rangka pencegahan dan penanganan ya. Terlebih dahulu cegah, baru ditangani ya. Nah, ini tugasnya ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, nanti cek saja di e-learning. Mencari contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia atau dunia ya. Berikan deskripsi kasusnya, termasuk dalam jenis cybercrime yang manakah jenis kejahatannya. Nanti Anda cari ya, pernah jadi kasus apa, tanggal berapa, tahun berapa. Berikan deskripsinya ya, bisa dari berita yang ada dan lain sebagainya. Kemudian menurut Anda masuk jenis kejahatan yang bagaimana. Kemudian jangan lupa sertakan referensinya sebagai sumber kasus. Oke, sedikit saya tambahkan kalau kita lihat undang-undang yang terbaru. Jadi Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Internet, itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, yang sudah diamandemen dirubah menjadi nomor 19 tahun 2016. Nah, ini ada nih beberapa hal ya, nih yang nanti mungkin Anda bisa baca. Mulai dari pengecualian dan lain sebagainya.
pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi, butuh diatur ya. Kalau tidak diatur bisa sangat berbahaya ya. Kemudian penyidik pejabat Indonesia, dia punya hak apa, nanti silakan Anda baca ya. Paling tidak Anda juga tahu, oh, undang-undang ITE kita itu seperti apa. Tidak cukup banyak ya, cuma 22 halaman. Nah, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, nah ini judi online, penjara 6 tahun, denda 1 miliar. Nah, ini contoh-contoh ya. Kalau Anda lihat, oh, kita bisa kena pasal apa, dendanya berapa gitu ya. Nah, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong, hoax, menyesatkan, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, bisa kena ini pasal 28 ayat 1, pidana 6 tahun, denda 1 miliar. Nah, jadi 1 miliar ya, banyak ya. Nah, ini oleh Menteri Kemenkumham Yasona Laoli ya. Nah, ini penjelasannya, nanti silakan Anda bisa baca, ini ada umum dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan ada SKP tentang penjelasan, nanti Anda bisa lihat. Nah, saya kira itu untuk materi kita hari ini ya. Nanti untuk tugas saya akan sampaikan di e-learning. Sampai berjumpa. Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa klik di komentar di bawah ataupun nanti di e-learning. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.